ya Allah. Di mana linggihna? Di Limangan. Garut. Ya Allah ya Rabbi. Yang pernah. Alhamdulillah. Ya. Ya alhamdulillah. Ada yang orang sila patutnya atau yang membalikan. Ada yang penakut saat Alhamdulillah. di anjing juga asal jalan sholat saya mukul ulang anak mata ya. Alhamdulillah biasa dapat. Mana sing sehat? Biasa mata nganggo oksigen tadi mah teu kedah soalnya Oh. jeung ada dadah. Masuk nganggo oksigen. Tapi memang Nu karaos naon? tinu Oh, lambung. tinu lambung. Atau mama kuning aku. Aduh, Ah, anak. tapi kalau soleh mah tetabihin nabi mah. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ditepangkeun. Nuhun abdi tetepang sarang Ibu Gelis. Alhamdulillah. 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 Soleh, penumpang bisa benda. Amin. 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 Aduh. Ayo, Mak. Yeay. Ayo. Para netizen. Hei, mana netizen? Orang nahojan. Lila yang dipayang baik saya. Pun, Lila tuh. Saya lama nungguin sih, Mbak. Udah saya bawa aja. Aduh, tenang Beb, kamu Beb, tenang Beb. Tambah lagi nih peluru yang diarahkan ke KDM ya. Setelah kemarin dilaporkan ke Bareskrim atas kebijakan siswa yang masuk barak, terus DPRD yang ingin KDM lebih ngajak DPRD buat diskusi untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang ada di Jawa Barat. Dan sekarang yang terbaru adalah para pedagang nanas ya di Jalan Cagak Subang yang kemarin 2 minggu kemarin itu digusur dan kemarin digerakkan untuk berdemo di Hari Lingkungan Hidup di depan Gedung Sate. Gak tahu LSM atau ormas mana yang ngegerakin, yang pasti udah 3 tuh yang kelihatan ya, yang istilahnya KDM dijadikan sasaran tembak gitu. Gak tahu kenapa kita juga harus berpikir ya positif ya, bahwa mungkin inilah resiko yang bisa diambil sama pemimpin-pemimpin yang memang bergerak untuk rakyat gitu, mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat gitu. Makanya gak heran kalau banyak pejabat-pejabat, entah itu bupati bahkan kepala desa, itu gak bisa bergerak seluas KDM ya. Kalau kita lihat gitu, mungkin baru satu-satunya KDM yang bisa bergerak luas gitu tanpa takut dia dibully, dia dilaporin, atau mungkin secara politis dia dihujat gitu, atau mungkin tidak terpilih kembali gitu. Jadi makanya resiko itu harus diambil gitu. Mumpung KDM masih bisa, ya kita doain aja semoga KDM tetap sehat, tetap berjalan di jalurnya, nggak usah terlalu diambil pusing. Kita cuma bisa berdoa aja semoga Jabar menjadi provinsi yang diidam-idamkan oleh semua orang. Menurut kalian gimana? Coba deh komen. Cacatnya politik Indonesia adalah banyaknya orang yang memuji orang ini. Cacatnya orang Indonesia. Demi Allah kalian tuh nggak perlu muji orang-orang ini. Nanti kalau kamu muji orang ini akan jadi koruptor.
Tapi kita cuma apresiasi. Ya udah apresiasi boleh, tapi nggak usah terlalu muji-muji juga. Tahu nggak cacatnya politik Indonesia? Saking semua gubernur itu jelek, di Indonesia itu jelek. Kalian tuh sampai memuji-muji orang ini sampai tahu fakta bahwa apa yang dilakukan sama KDM itu bare minimum, guys. Ya gubernur ya harusnya kayak gitu. Bahkan KDM menurut aku tuh kurang. Karena yang dilakukan KDM itu belum ada pembangunan sama sekali. Dan itu yang salah. Karena pembangunan tuh yang penting. Kalau kalian orang ekonomi dan melek ekonomi, pembangunan ekonomi itu penting banget, guys. Makanya perlu banget infrastruktur, perlu banget pembangunan. Kalau infrastrukturnya bagus, semua itu bakal murah. Contohnya kalian pergi, biasanya harus 2 kali jalan, karena infrastruktur bagus kan harus 1 kali jalan. Kalau mengurangi cost jadinya lebih murah. Ekonominya jalan, ekonomi maju. Orang ini belum sampai sana, jadi ya belum bagus, nggak usah terlalu dipuji-puji. Nanti jadi koruptor, jangan. Contoh kayak orang ini deh, terlalu dipuji-puji, sampai kemarin Big Mo komplain soal Surabaya, dia caci maki guys sama orang ini. Gak mau nerima kritik karena apa? Karena udah terlalu NPD, terlalu merasa bahwa kinerjanya tuh udah paling terbaik. Politisi gak usah dipuji-puji guys. Nanti jadi koruptor, nanti jadi NPD, nanti gak mau dengerin rakyat lagi. Jadi menurut aku stop muji-muji KDM. Yang dilakukan KDM itu sangat kurang. Perlu diapresiasi iya, tapi gak usah dipuji-puji. Faktanya yang dilakukan KDM itu bare minimum seorang gubernur. Dan itu masih kurang. Satu konten kreator dengan inisial KDM sudah mengguncang Jawa Barat. Bagaimana kalau ada 1000 KDM? Untuk itu, sahabat-sahabat semua, mari kita dukung program diklat konten kreator dan afiliator profesional yang bismillah insyaallah akan melahirkan KDM-KDM baru. Pemimpin yang punya hati yang mulia, pemimpin yang berkecukupan bahkan berkelimpahan dan peduli terhadap rakyatnya. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendaftar program ini, silahkan ketik daftar di kolom komentar karena program ini 100% gratis, bahkan terbuka untuk warga non-Jawa Barat. Saya Coach Hidayat dari Bandung, Jawa Barat. Dan bagi sahabat-sahabat yang betul-betul menginginkan program ini berhasil, silahkan like, follow, dan share informasi ini agar banyak orang di luar sana yang mengetahui adanya program ini. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing udah analisa perkaranya Bang Adrian Berlano, fans Kang Deddy yang dari Sulawesi Tengah, Morowali ya. Nah, ini analisa Aing. Pertama, kita harus apresiasi Kang Deddy dengan pekanya, pengen bantu. Ini saudara fansnya dari jauhnya, capek-capek, keluar ongkos banyak, keluar tenaga banyak hanya untuk demi temui KDM. Ini saya paham Bang Adrian ini lagi situasinya serba salah ya. Karena saya juga sempat lihat satu video Bang Adrian itu dijamu di satu rumah, saya nggak tahu rumah siapa, dijamu ada martabak kalau nggak salah di situ. Nah itu yang wawancaranya juga terkait kenapa memilih ke lewat Surabaya. Nah yang nanyanya juga agak kompor dan responnya Pak Adrian itu seolah-olah kayak kurang bersyukur sesuai apa yang diomongin sama KDM di videonya yang terbaru. Saya dari awal juga udah tahu gak ada itu kapal yang muat mobil plus penumpang langsung dari Tanjung Priok ke arah timur, ke arah Makassar, gak ada itu. Makanya saya ngerti kenapa harus memilih lewat Surabaya. Itu saya sangat mengerti sekali. Tapi yang harus digarisbawahi, Kang Deddy itu meskipun gak tahu, Kang Deddy itu peka. Peka kenapa? Karena paham betul Bang Adrian itu udah jauh, udah capek gitu di perjalanan. Jakarta Surabaya saya pernah naik motor, ngendarain motor. Capek Bang Adrian. Ini apalagi belum lagi lanjut yang dari Makassar ke Morowalinya kan belum beres gitu. Kalau soal miskom yang Pak Agungnya dan lain-lainnya udah jangan diperpanjang, gak usah diomongin kemana-mana gitu. Istilahnya teh ya udah mereka udah dibantuin gitu. It's okay gitu, apalagi udah gitu loh. Nah yang terpenting adalah ini jangan diperpanjang lah, nggak usah jadi perkara besar. Kita Provinsi Jawa Barat juga udah punya masalah tersendiri yang lebih besar daripada masalah ini. Jadi anggap aja angin lalu. Dan makasih buat yang dari luar Jabar mau datang ke Jabar, apresiasi. Dunia gempar karena seorang gubernur dari Jawa Barat Indonesia bernama Deddy. Izin state, kuatnya sosial media
membuat kebijakan Kang Deddy Mulyadi menyebar ke seluruh dunia. Dan anehnya, di negara kita sendiri banyak yang kontra dan ada pula yang mendukung. Saya dari Lampung, terus terang saya mendukung kebijakan beliau untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik, menjadi tertata, menjadi milenial yang handal, tidak lemah. Jangan cuma menjadi bangsa yang tukang mabuk. Kalau anak muda dididik, maka bangsa kita akan kuat. Ya. Teruslah Pak Deddy, jangan dengarkan orang-orang yang nyinyir, yang tidak mengerti atas semua didikan Anda. Kalau bisa, jadikan Jawa Barat untuk contoh semua provinsi yang berada di Indonesia ini. Mantap, Bapak Aing, idola saya, walaupun saya bukan orang Jawa Barat.